Musyi'un, tetapi ketika tetanggamu mengatakan bahwa kamu orang buruk, fa anta musyi'un, maka sungguh Allah pun akan mencatat kamu sebagai orang yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Berangkat dari hadis ini, Bapak Ibu, ukuran seseorang itu baik atau tidak, ukuran seseorang bisa masuk ke dalam surga atau tidak, sangat-sangat bergantung kepada sikap dan penilaian kita dari tetangga kita. Oleh karenanya, jangan pernah kita tidak memiliki pengetahuan tentang pentingnya tetangga di dalam menentukan nasib kita di akhirat. Jangan bermimpi kita keseharian tahajud setiap malam, khataman Quran sebulan sekali, sedekah di setiap tempat, umroh setiap tahun, tetapi hubungan dengan tetangganya buruk, maka semua amalan itu bisa jadi tidak akan menolong kita di akhirat nanti. Jadi penjelasannya, orang yang taklimnya benar, orang yang sholat tahajudnya benar, orang yang suka berjamaahnya benar, dia akan buktikan dalam kesehariannya selalu berbuat baik dengan tetangganya. Nah, yang pentingnya orang untuk berbuat baik dengan tetangga. Berapa ukuran tetangga yang dimaksud oleh Rasul itu yang wajib untuk kita ketahui dan harus kita buktikan dalam kehidupan? Rasul mengatakan batasan tetangga itu arba'un darun jar, 40 rumah, kanan, kiri, depan, belakang rumah kita. Kurang lebih 160 rumah di seputar rumah kita itu adalah tetangga kita. Kanan 40 rumah, di kiri 40 rumah, hadapun 5 orang 45, belakang rumah kita 40 rumah. 160 rumah itu daron jaron, 40 kanan kiri, 40 depan belakang. Nah, kalau kita sudah tahu batasannya seperti itu, maka bagaimana aturan main hidup bertetangga itu? Dari Muawiyah bin Jundub radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan tentang bagaimana cara hidup bertetangga menurut Rasul. Qultu ya Rasulullah, ma haqqul jari ala jarihi. Nah, ya Rasul, apakah kewajiban tetangga terhadap tetangganya? Maka Nabi menjawab, in marido. Yang pertama, tugas tetangga dengan tetangga, in marido, untuk tahu kalau ada tetanggamu yang sakit, jenguk. Sederhana, tapi prakteknya berat. Apalagi orang sekarang. Orang sekarang dan lingkungan hidupnya, perumahan seperti sekelas perumahan Batu Nunggal, walaupun tidak semua,
itu gaya hidupnya banyak yang individualistis. Kalau kata bahasa India, sakitu imana pageye-geye, hirumna sopahare-hare. Itu bahasa India. Rumahnya berdekatan tapi tidak saling menyapa. Itu yang sangat berbahaya. La yadkhulul jannah la ya'malu jarrahu bawa'iqahu. Tidak akan bisa masuk surga seseorang yang ketika dengan tetangganya tidak pernah berbuat baik. Allahu Akbar. Makanya kalau ada yang sakit, jenguk. Cuma hari ini menjenguk yang sakit itu harus menunggu kabar yang sakit itu sudah diopname. Kalau yang sakitnya belum diopname, masih ngaringkung di imah, etanya ada kesan belum layak jenguk. Jadi menjenguknya lamun geus di rumah sakit. Kemana sih pulang? Biasanya hadir salat subuh di Baitur Rahman, sakit. Di mana ayatnya? Di imahna. Oh baik. Kita cari. Jadi lamun gering di imah teh ada kesan belum layak jenguk. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat-sangat peduli. Kalau ada beliau tahu orang yang biasa bermakmum dengan beliau, lalu kemudian tidak hadir, langsung Nabi ngajenguk ngalayan. Tidak dilihat statusnya, tidak dilihat miskin kayanya. Pokoknya Nabi kalau tahu yang dikenalnya sakit, dijenguk. Ya Allah, ya Karim. Itu sebabnya Nabi kalau seusai memimpin sholat fardu, membalikkan badan, memonitor jamaah. Jadi imam seusai memimpin sholat sunnah nanti berbalik badan. Satu, memposisikan diri agar sederajat. Kedua, menyaksikan yang hadir. Bilih ayat mukadama. Cuma para sahabat menyebut dirinya sakit bila sahabat sudah tidak lagi punya kemampuan melangkahkan kaki ke masjid. Jadi para sahabat menyebut dirinya sakit itu kalau sudah tidak mampu melangkahkan kaki ke masjid, eta gering. Ayo urang pilek seetik teu ka masjid, nyeri cangkeng seetik teu ka masjid, batuk seetik teu ka masjid. Entong kitu nu sehat oge loba nu teu. Kenapa sahabat menyebut dirinya sakit? Kalau sudah tidak sanggup lagi melangkahkan kaki ke masjid, malu. Kalau sakit sedikit tidak ke masjid, konsekuensinya Nabi menjenguk dan itu memalukan. Makanya Bapak yang hadir ini adalah hamba-hamba pilihan Allah. Kata Nabi, jika engkau tahu keutamaan sholat berjamaah, apalagi sholat subuh, maka engkau akan membiarkan kedua telapak tanganmu dan kedua lututmu berdarah-darah. Kita pentingnya berjamaah. Melaan lutut jeung telapak tangan getihan. Maksudnya naon? Ngarondang. Apa itu ngarondang teh ya? Ngarondang teh Indonesia naon? Merangkak. Poinnya apa? Dia
tidak mau meninggalkan sholat berjamaah. Apalagi subuh, ya Allah. Subuh, hati-hati. Subuh itu disaksikan malaikat menjaga siang dan malam. Dan Allah menurunkan rahmat yang luar biasa. Sehingga Nabi katakan, Rak'ataini minal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Salat sunat 2 rakaat di waktu fajar. Artinya salat sunat qobliyah subuh atau salat sunat fajar, pahalanya tidak akan tertandingi oleh kekayaan yang ada di langit dan kekayaan yang ada di bumi. Sampai berkata begitu Nabi itu, salat sunat qobliyah subuh atau salat sunat fajar itu pahalanya tidak bisa terkalahkan dengan kekayaan yang ada di langit dan kekayaan yang ada di bumi. Maksudnya naon? Pahalana gede pisan. Eta cara salat sunatna. Komo salat farduna. Makanya saya sekali lagi katakan, tidak semua orang Islam mampu mendirikan sholat subuh berjamaah. Kali tidak semua. Apalagi kita sholat subuh mah logat. Kalau ada orang Islam berat melaksanakan sholat subuh, maka dia adalah orang yang sudah ditinggalkan Allah. Satu, Allah tinggalkan. Kedua, Allah biarkan orang itu hidupnya disetir ku setan aya di awakna. Dalam surat Al-Zukhruf, ayat ke-36, wa may yakhshu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan fa innahu lahu qarin. Siapa saja manusia yang ketika hidupnya senantiasa membantah perintahku, maka kubiarkan orang ini hidupnya disetir setan yang ada pada tubuhnya. Sehingga ketika Allah sudah menjauh, setan mendekat, seluruh aktivitas orang itu disetir, dibimbing ku setan. Jadi lamun orang jauh di agama Allah, hidup nanti disetir ku setan aya di awakna. Dia tidak pernah takut sama Allah. Dia takutnya itu hanya pada dirinya sendiri. Takut miskin, takut sengsara, kadang. Ke Allah maka takut. Takut oleh dosa yang dia perbuat. Saking takutnya, dia undang preman. Sampai di mana sekarang? Kalau ada yang sakit, jenguk. Kalau ada yang sakit, jenguk. Maaf, di saat menjenguk yang sakit, bapak, ibu harus tahu etikanya. Ada menjenguk yang sakit itu 3. Cepat waktu jenguknya, tepat cara jenguknya, padat bawaannya. Itu rumus menjenguk yang sakit. Tepat waktunya, tepat waktunya, cepat caranya, cepat waktu jenguknya, tepat caranya, padat bawaannya. Nabi kalau datang yang sakit menunjukkan ekspresi penuh empati, menyentuh lengan yang sakit, diberi motivasi, sing sabar, sing tawakal, didoakan sing kadara. Ieu aya mamnu ala kadarna. Kajen saeutik mawa dahar. Lamun ayeuna mah dikresekan. Nu geuning teh
lamun nu datang bawa kerese kajen tunduh sakumaha oge sok aya berita. Hari urang mah datang ka negeri teh lila loba nanya jeung teu mawa naon-naon. Loba nanya kunaon geus sabaraha lila geus berapa ka mana wae lila teh lamun ngalayan bari jeung melong ka apel nu beri eta nu kitu teh bener singkat tepat padat eta cara menjenguk nu beri. Kalau yang sakitnya sudah berat masuk ruang ICU, Bapak hadir ke ruang ICU, saya beri ilmu. Satu, sentuh dadanya. Kalau dadanya sudah dominan bergerak. Dua, talkinkan kalimat tauhid di telinga kanannya. Tiga, bacakan ubun-ubunnya. Surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 97 sampai ayat 98. Rabbi a'udzubika min hamajatis sayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Itu doa mengusir setan bangsa jin yang di tubuh orang itu tatkala sakaratul maut yang bersangkutan eta si jin kafir teh kaluar ti awakna muter di atas kepala. Targetnya buat orang ini tidak ingat kepada Allah. Wala tajidu aksarahum syakirin. Makanya saya beri resepnya baca surat Al-Mu'minun ayat 97 sampai ayat 98. Talqin la ilaha illallah di telinga kanannya. Jangan pakai emosi. Biasanya suka ada yang pakai emosi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu tidak bermanfaat. Eta musakaratnya amat gede. Kudu tenang. Sampai di mana? Allah. Tambah lagi dengan doa kalau tidak ada keputusan. Sudah ditalqin, sudah dibacakan surat isti'adzah, masih kene hirup, bertahun-tahun sakit, ngagoler teu hudang-hudang, di mana-mana ngagoler mah teu hudang. Baca doa. Riwayat Imam Muslim, mohon kepada Allah keputusan yang terbaik untuk yang sakit berat ini. Allahumma akhihi ma kannatil hayatu khairun lahu wa tawaffahu ma kannatil wafatu khairun lahu. Ya Allah, hidupkan orang ini kalau hidupnya lebih baik untuknya. Wafatkan saja orang ini ya Allah kalau wafatnya lebih baik untuknya. Kalau yang sakitnya lelaki pakai domir hu. Kalau yang sakitnya perempuan pakai domir ha. Kita kan kalau mau nyalakan mayit lelaki Allahumma gfirlahu. Mayit perempuan Allahumma gfirlahu. Bagaimana kalau mayitnya bencong? Huha apa hau? Ai bencong mah he. Allahumma gfirlahu warhamhu wa akrim nuzulhu. Makanya jadi jelma teh sing bener. Dan Allah mah tidak pernah salah menciptakan makhluk. Yang kedua, tugas setara dengan tetangga, in mata saya tahu. Kalau ada tetanggamu yang meninggal dunia, hantarkan mayitnya sampai ke makam. Yang diprioritaskan mengantar mayit ke makam itu lelaki. Perempuan tidak ditekan. Di zaman Nabi, wanita lebih banyak tinggal di rumah.
wanita yang ikut mengantar mayit ke makam. Mengapa Nabi tidak memprioritaskan wanita mengantar mayit ke makam? Karena perempuan itu, maaf, penuh fitnah dan kurang fungsi. Maksud kurang fungsi apa? Nu ngagotong mayit teh lalaki. Da aya awewe nu ngagotong mayit teh aya. Ketiga wanita itu cenderung niyaha. Niyaha itu meratap. Makanya oleh Nabi sebaiknya perempuan tinggal di rumah, biar urusan mengantar mayit itu urusan lelaki. Bagaimana Pak kalau yang meninggal dunia di Bandung, tapi keluarganya ingin membawa mayitnya dikubur ke Ciamis? Apa boleh keluar kota dikubur? Kalau ditanya boleh tidaknya boleh. Tapi kalau ditanya menurut sunnah, di mana kita mati, di situ kita dikubur. Nabi lahir di Mekah, meninggal dunia di Madinah. Tidak ada istilah Nabi berpesan beramanat, kuburkan aku di tempat kelahiranku. Tidak. Nabi dikubur di Madinah. Di sini menunjukkan bahwa sunnah dikubur teh di mana orang mau. Tetapi bukan berarti kalau bapak orang Ciamis tinggal di Bandung, maut di Bandung, boleh dibawa ke Ciamis mayitnya boleh. Pakai ambulan Ustaz? Sumuhun pakai ambulan, pirapun pakai Grab. Ngarah hemat cenah biaya udah pakai Grab we. Kumaha mau mayitna urang diukeun. Pakai ambulan. Cuma kalau bawa mayit pakai ambulan, pesan saya, tolong ingatkan ke supir, jangan ngebut, tidak perlu pakai sirine, cukup kelap-kelip saja. Kecepatannya sesuaikan dengan kondisi jalan, idealnya 40-60 km per jam. Lamun dikebut, sieun tabrakan. Supir maut, lebih maut. Jadi nambah mayitnya. Mayit kahiji nyalekan mayit supir. Mana makin ngebut, aing jadi baik 2 kali. Maka dalam mau mayit kan mau. Lampu merah mau mayit berhenti. Dan mayit mau komplit. Ini kan kalau kita lihat sekarang bawa mayit lampu merah, pakai koridor baru di motor, mau bendera kuning, pikir, nah, mayit mangges jelas, air dikubur. Nu mabut mah pakai sirine, wanita yang mau melahirkan, orang yang harus segera memperoleh pertolongan, menang ngebut lampu merah bablas. Sekarang maafin, kerusum supir ambulan berdusta. Dibuka musuh, disetop polisi, dibuka usaha. Si horeng rombongan orang nu areka Pangandaran arek kulit ngarah jalan lancar pakai sirine. Tuh kamu. Dan ada juga supir ambulan areka cai pakai sirine. Akhirnya abita di pom bensin. Iya, tadi bung, Pak. Nah, tarik beserta. Yang ketiga, Bapak Ibu, wa ini staqradaka aqratahu. Jika ada tetanggamu meminjam sesuatu dan kita ditakdirkan bisa meminjamkan,
itu tugas tetangga. Tetapi yang meminjam harus tahu diri. Balikan. Kau mau minjam duit mah seueur nama ya punten. Ayeuna terusum beuki minjem hese bayar. Kau mau di sinetron nu minjem lebih galak daripada nu mere minjem. Kemudian yang keempat, in aqwaja satartahu. Kalau ada kelemahan tetanggamu, tutupi kelemahannya. Dari perilaku, dari sikapnya. Kalau ada aib tetangga, tutupi. Siapa yang menutupi aib saudaranya, Allah akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Yang kelima, Bapak Ibu, ini yang paling berat nih. In asobahu khairan hanatahu. Kalau ada tetanggamu yang dapat kebahagiaan, maka engkau harus ikut bahagia. Saya melihat orang sekarang banyak yang belum siap melihat kesuksesan orang lain. Tetangga beli mobil baru muriah, tetangga renovasi rumah setruk. Tidak boleh begitu. Orang Islam kalau ada tetangga dapat kebahagiaan, tetangga beli motor baru, ngiring bina, pakai hati ya, ngiring bina, pakai hutu, ngiring bina. Tetangga beli mobil baru, ngiring bina. Tetangga beli rumah baru, ngiring bina. Tetangga punya istri baru, ngiringan. Lamun wani, tapi matu wani. Kalunya kabangannya lain cahaya, ngan wani. Daripada kesediaan luar kami. Sampai di mana lagi? Yang keenam, wala tarfa bina'aka fawqa bina'ihi fatasuda alaihi illa bi'izni. Jangan ganggu tetanggamu dengan bangunan rumahmu yang mengakibatkan udara dan cahaya yang tadinya biasa masuk ke rumah tetanggamu. Akibat bangunan rumahmu, udara dan cahaya itu jadi terhalang. Illa bi'izni, kecuali sebelumnya kamu minta izin dulu. Etika hidup bertetangga. Di saat renovasi rumah, kita harus dialog dan memberitahu tetangga kita. Yang terakhir, Bapak Ibu, wala tu'jihi birihil kidri illa an ta'rifa lahu minha. Jangan ganggu tetanggamu dengan bau masakanmu, kecuali kalau kita ngirim. Jadi hati-hati nih, kalau punya makanan banyak harus ingat ke tetangga. Beli durian 2 siki, 2 sikinya. Tolong tutup pakai kresek warna hitam 3 lapis, jalan yang cepat. Bisi katingali, bisi kabel. Lamun katingali jeung kabel kudu merek kata tadi. Ieu mah boga duren hiji, loba ngider. Unggal tetangga kumaha damang. Pak damang Pak. Duren di telepon merek itu gak doraka gitu. Kemarin Lebaran pulang ke Garut, cing atuh ingat ke tetangga, mawa oleh-oleh khas Garut, bawa dodol, kirim sebisin hewan, dan tetangga ketika mendapat kirim
Jangan bicara begitu begina. Aing teh bukan diabetes. Sia ngirim dodol aing. Hari mana aing ngarusak awak aing? Teu apal mana aing boga penyakit diabetes. Itu bukan urusan kita. Tugas orang makanya kurang boga diabetes ngirim dodol. Sudah katakan nuhun. Dia pergi kita atur dodolnya. Saya pernah dikirim oleh jamaah subuh pulang dari Indramayu, mertuanya itu punya pohon mangga, ngirim mangga sekresek segede-gede kieu teh buah naga. Ustaz, ieu mangga kaemot abdi ka Ustaz. Nuhun, tilu kali abdi nuhun. Mung ieu kedah dipeuyeum heula. Paling kecil 4 dinten lah asa mangga. Hari ketiga itu mangga saya intip hejo kene. Hari keempat hejo kene. Hari kelima hejo kene. Kabok kewe saminggu lah. Hari ketujuh diintip deui hewan. Si mangga teh moral dipuyung saminggu kalahap langsung dibikin asli, dibikin manisan. Ketemu lagi mau ngirim teh. Salat subuh beres, siang ngirim saya dan bertanya, Ustaz, mangga kamari raos. Berbohong untuk menyenangkan boleh raos. Bari jeung hate. Kita tidak boleh jujur. So, lamun saya jujur, Ustaz, hari mangga kamari kiriman abdi raos peot sia. Anas aing ngadakuan. Hiji manehna teh erahun. Kadua tahun hareup moal ngirim deui. Mudah-mudahan sejak ilmu